Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat-sobat dimanapun berada. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya ya guys. Volume 2, Senin, 2 September 2024, Bab 3239, Pilihan Terbaik, Bab 8501 sampai Bab 8505. Uang yang ia peroleh digunakan untuk membayar kembali pinjaman atau membangun hubungan. Dalam 7 atau 8 tahun setelah pinjamannya dilunasi, tingkat pendapatannya seharusnya cukup baik, dengan keuntungan tahunan sekitar $200.000 AS, yang dianggap banyak secara lokal. Namun situasinya semakin memburuk dalam beberapa tahun terakhir, dan keuntungan tahunannya kini menyusut menjadi hanya $30.000 hingga $50.000. Karena mengetahui pihak lain memiliki resume sebagai PNS, Li Yalin yakin dirinya paham bahasa Prancis dan tidak akan ada masalah dalam komunikasi. Karyawan itu membawanya ke pintu dan mengatakan sesuatu dalam bahasa lokal, dan bos di dalam melambai kepada mereka berdua langsung melalui kaca. Karyawan itu mendorong pintu masuk dan memberitahu bosnya bahwa Li Yalin ingin menemuinya. Li Yalin tidak menulis tinta apapun dan bertanya langsung kepadanya dalam bahasa Prancis. "Apakah Anda bos di sini? Saya ingin membeli pabrik Anda." Saat bos mendengar ini, matanya tiba-tiba berbinar. Dia tahu bahwa orang Asia itu kaya, terutama pengusaha Asia yang datang untuk berbisnis. Mereka umumnya relatif kaya. Dia sudah lama ingin menjual pabrik ini, tapi tidak ada yang tertarik selama beberapa tahun yang datang ke pintu. Sebagai seorang pengusaha, impian untuk menguangkan dan menikmati kehidupan pensiun langsung terkobar di dalam hatinya. Maka ia segera berdiri dan berkata kepada Li Yalin, "Selamat datang, selamat datang, silakan duduk, silakan duduk." Karena itu, dia segera menyuruh karyawannya keluar, mengeluarkan sebotol air mineral dan menyerahkannya kepada Li Yalin. Dia berkata sambil tersenyum, "Kami sedang berpikir untuk menjualnya di sini. Selama harganya cocok, semuanya ada di sini bisa dijual." Li Yalin tidak ingin terlihat terlalu bersemangat untuk membeli, tetapi berkata sambil tersenyum, "Orang-orang di negara kita baru-baru ini menjadi populer dengan ikan sarden kalengan. Jadi saya punya ide untuk mendirikan pabrik di Maroko, dan kemudian ikan kalengan, ikan sarden yang diproduksi akan diekspor langsung ke kami. Negara, saya telah memeriksa banyak pabrik selama ini. Tolong beri saya pengenalan singkat tentang situasi Anda dan keuntungan Anda." Bosnya dengan cepat berkata, "Kami memiliki total 5 jalur produksi di sini. 4 digunakan untuk memproduksi sarden kalengan, dan yang lainnya digunakan untuk memproduksi makanan laut lainnya. Hasil tahunan sekitar 4.000 ton. Li Yalin mengerutkan kening setelah mendengar ini dan menghela nafas. 5 jalur produksi hanya dapat memproduksi 4.000 ton setahun. Sejauh yang saya tahu, produksi harian perusahaan pengalengan besar Maroko dimulai dari 1 atau 200 ton. Bos dengan cepat berkata, "Lini produksi di sini relatif tua, sehingga efisiensi produksinya relatif rendah. Namun, tempat kami sangat besar. Jika Anda bersedia berinvestasi dalam peningkatan,
kami siap untuk menjadi perusahaan besar." Ketika dia mengatakan itu, dia dengan cepat memperkenalkan, biaya pekerja di sekitar kita sangat rendah. Gaji bulanan sebagian besar pekerja berada dalam 2.000 dirham, tidak lebih dari $200 AS, dan mereka bekerja keras tanpa keluhan. Saya sekarang punya 300 pekerja di sini. Jika Anda membutuhkannya di masa depan, Anda dapat merekrut 500 pekerja terampil dari kota terdekat kapan saja. Li Yalin tersenyum dan berkata, "Semua perusahaan memiliki ruang untuk peningkatan, tetapi ini semua tentang biaya. Ayo lakukan ini. Anda memberi saya harga dan saya akan memikirkannya." Pria itu memikirkannya berulang kali dan berkata, 5 juta dirham, atau setengah juta dolar AS. Meski pabrik masih mendapat untung $30.000 AS setahun, namun keuntungannya sudah mulai menurun. Bosnya juga tahu betul bahwa dia hanya bisa bertahan paling lama 10 tahun lagi. Dalam 10 tahun ke depan, keuntungannya akan menjadi $200.000 AS, bahkan itu bagus. Sedangkan untuk pabrik saya sendiri, peralatannya sudah sangat tua. Bahkan di negara seperti Maroko, sudah melewati siklus eliminasi dan dalam kondisi dukungan yang kuat logam. Karena bangunan pabriknya sudah tua, sulit juga untuk menaikkan harga, apalagi letaknya di pinggir kota terpencil. Bahkan tanahnya pun tidak terlalu berharga. Oleh karena itu, apalagi $500.000 AS, sekalipun $300.000 AS, ia akan menjualnya tanpa ragu. Li Yalin tidak terburu-buru untuk menegosiasikan harga dengannya. Sebaliknya, dia menanyakan banyak pertanyaan rinci dan memintanya untuk mengajaknya berkeliling. Di belakang pabrik, terdapat kantin karyawan dan beberapa gudang. Jumlah pekerja hanya lebih dari 300. Tetapi jika Anda benar-benar ingin menyembunyikan orang di sini, sangat mudah untuk menyembunyikan ribuan. Selain itu, ada sekitar 15 ton produk kaleng yang menunggu untuk dikirim di gudang produk jadi. Menurut harga pasar, harganya sekitar $40.000. Setelah melihat seluruh tempat, Li Yalin berkata kepada bosnya, "Yah, saya juga telah melihat situasi di sini. Sejujurnya, ini memang lebih tua dari yang saya kira. Biaya renovasi, rekonstruksi, dan peningkatan setidaknya akan beberapa juta dolar AS. Saya tidak suka berurusan dengan hal-hal dalam bisnis. Jadi saya akan memberi Anda 2 penawaran dan 2 opsi. Selama Anda dapat menerima salah satunya, kita dapat mencapai kerjasama. Jika Anda tidak menerima, baiklah, maka aku akan memilih yang lainnya." Bos dengan cepat berkata, "Tolong beritahu saya." Li Yalin berkata, "Tawaran pertama adalah memberi Anda pembayaran 1 kali sebesar $250.000 untuk membeli semua fasilitas yang terlihat dan nyata di sini, termasuk tanah, pabrik, jalur produksi, dan peralatan lainnya. Oh, ngomong-ngomong, ada juga Anda. Semua persediaan bahan mentah dan barang jadi di gudang." Ketika bosnya mendengar ini, dia tampak tidak berdaya dan berkata, "Sejujurnya, persediaan bahan mentah dan produk jadi kami setidaknya bernilai $50.000 AS.
Li Yalin tersenyum dan Audio berkata, milik untuk Sober penawaran Channel. kedua, saya akan membayar Anda $300.000 AS. Tetapi saya hanya dapat membayar Anda $200.000 AS terlebih dahulu. Sisanya $100.000 AS akan dibayarkan kepada Anda setelah saya memasukkannya ke dalam produksi. Yang lainnya syaratnya adalah Anda harus membantu saya memelihara para pekerja ini. Mungkin diperlukan waktu 2 hingga 3 bulan untuk meningkatkan peralatan di sini. Selama ini, Anda harus memastikan bahwa para pekerja ini tidak membela hak-hak mereka, tidak menimbulkan masalah, dan tidak menimbulkan masalah bagi saya. Pada saat yang sama, saya harus menunggu dengan sabar di rumah. Dan ketika saya mulai bekerja, mereka akan kembali bekerja. Bos berkata dengan canggung, saya benar-benar tidak bisa menjamin hal ini. Mereka semua harus menghidupi keluarga mereka. Dalam 2 atau 3 bulan terakhir, jika mereka tidak memiliki penghasilan, keluarga mereka mungkin tidak bisa makan. Kalau begitu, mereka pasti akan mencari pekerjaan lain. Li Yalin berkata, selama periode ini, gaji mereka akan terus dibayarkan, setengahnya setiap bulan, dan separuh sisanya akan dibayarkan sekaligus pada hari mereka mulai bekerja. Mendengar hal itu, bosnya langsung menghela nafas lega dan berkata cepat, kalau begitu tidak masalah. Kalau kamu tidak bekerja dan masih mendapat uang, mereka pasti setuju. Li Yalin mengingatkan, untuk memastikan bahwa mereka tidak mengungkapkan situasi di sini atau rahasia bisnis saya. Anda harus maju untuk melakukan hal-hal ini. Buat mereka berpikir bahwa Andalah yang ingin meningkatkan tempat ini, bukan yang lain. Dan kemudian biarkan mereka saat mereka Audio pulang. milik Sober Jangan Channel. beritahu siapapun tentang situasi di sini. Begitu rahasia bisnis terungkap, gaji mereka akan dihentikan dan separuh sisanya akan dibatalkan. Bos berkata tanpa berpikir, ini semua tidak masalah. Saya masih bisa melakukannya dengan gengsi saya. Setelah mengatakan ini, dia menggosok tangannya dan berkata sambil tersenyum, hanya saja harganya memang agak murah bagi saya. Totalnya hanya 300.000 yuan, dan masih ada barang senilai 50.000 yuan di dalamnya. Setidaknya harus lebih dari 450.000 dolar AS masuk akal. Li Yalin berkata, ayo lakukan ini, selama Anda melakukan apa yang saya katakan dengan baik. Sehingga saya dapat mengabdikan diri untuk mempromosikan peningkatan. Setelah peningkatan selesai dan pembangunan dimulai dengan lancar, saya akan membayar Anda 200.000 dolar AS lagi. Jadi total tawarannya adalah 400.000 dolar AS. Ketika bos mendengar ini, dia langsung berseri-seri dan berkata tanpa ragu-ragu, setuju, bersambung.